Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mata kuliah pemberdayaan masyarakat atau community development, yaitu budidaya jamur tiram Bapak Yoyo. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri. Nama saya Ridho Saganta, NPM 17321020. Nama saya Septian Ali Fadila, 17321021. Nama saya Dani Effendi, 17321023. Nama saya Hafid Alwani, 17321016. Sana Pandi, NPM 18321014 dari Prodi Teknik Mesin. Saya Rian Putra Sitorus, NPM 18321044. Jeffrey Hari Laksono, NPM 18321033. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran mata kuliah community development, yaitu yang pertama sikap. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Lalu yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Lalu yang keempat, menginteriorisasi semangat kemandirian, perjuangan, dan kewirausahaan. Selanjutnya, pengetahuan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memiliki pengetahuan sebagai berikut. 1. Memahami berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, pembangunan, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, dan lain-lain. 2. Memahami konsep dan berbagi strategi pemberdayaan masyarakat. 3. Memahami konsep penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program-program pemberdayaan masyarakat. 4. Memahami format penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, keterampilan umum. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa memiliki keterampilan umum sebagai berikut. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementatis ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mampu mengaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, dan kritik seni. Yang keempat, mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Yang kelima, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing kolega sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. yaitu keterampilan khusus. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memiliki keterampilan khusus sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. 2. Mengidentifikasi berbagai potensi yang dimiliki masyarakat. 3. Menyusun, melaksanakan monitor, dan mengevaluasi program-program pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan berkelompok. 4. Menyusun dan mempresentasikan laporan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Lokasi project by Google Maps. Nama sentra usaha, Kom Industri, bidang usaha budidaya jamur tiram. Lokasi Korpi Jaya, Sukarame, Bandar Lampung. Kapasitas produksi 2.400 kg per bulan. Pengolahan manual atau tradisional. Jamur tiram adalah jamur pangan dari kelompok Basidiomycota dan termasuk kelas Homobasidiomycetes dengan ciri-ciri umum tubuh buah berwarna putih hingga krim dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram. Dengan bagian tengah agak cekung, jamur tiram masih satu kerabat dengan Pierotus eringi dan sering dikenal dengan sebutan king oyster mushroom.
mengetahui apakah usaha ini budidaya jamur tiram berupaya usaha yang layak atau tidak dengan menganalisa faktor biaya produksi dan hasil penjualan hingga mendapat kesimpulan untung dan rugi. Waktu dan lokasi kegiatan analisa ini dilakukan pada 2 tempat, yaitu tempat produksi dan juga menyatu dengan kediaman Pak Yoyo serta keluarga. Alamat Jalan Pangeran Senopati Melon, Parung Jaya, Parame, Bandar Lampung. Baik, selanjutnya poin implementasi yaitu strength. 1. Kemampuan produksi yang mumpuni. 2. Hampir tidak bergantung pada usaha atau produksi lain terkecuali bahan baku. 3. Kemurnian kepemilikan usaha sehingga hampir dikatakan tidak ada konflik dalam hal manajemen. 4. Usaha berjalan tanpa harus bergantung pada pinjaman modal. 5. Walaupun dengan perkara yang sangat minim tapi memiliki loyalitas yang sangat baik. Yang terakhir 6. Tanggung jawab dan rasa memiliki akan usaha yang mereka jalankan sangat tinggi pada karyawan. Selanjutnya weakness. Yang pertama, keterbatasan bahan baku yang kadang terjadi karena pengusaha jamur lebih membutuhkan dalam bentuk jumlah yang banyak. Yang kedua, manajemen usaha yang lebih menonjolkan manajemen keluarga kadang membuat pengeluaran tak terduga muncul dengan nilai yang lebih besar. Yang ketiga, hanya mengandalkan pedagangan yang ada di pasar-pasar tradisional atau pedagang sayur yang fluktuatif dari sisi permintaan pasokan. Yang keempat, tidak adanya inovasi dalam proses produksi. 1. Pangsa pasar yang luas, semua kalangan masyarakat bisa dikategorikan sebagai konsumen. 2. Eksistensi pasar yang kontinu menyebabkan konsumen cenderung jadi pelanggan. 3. Isu vegetarian turun menyumbangkan produk promosi yang tidak secara langsung mempengaruhi pada kenaikan jumlah konsumen. 4. Perkembangan lingkungan juga menumbuhkan warung-warung nasi yang bisa dijadikan target pasar. 5. Tanpa harus melakukan promosi yang bisa mengenal produk dan sangat jarang melakukan perbandingan dengan produk jenis dari pengusaha lain. Selanjutnya 6 dan terakhir ini, secara luas jamur dikenal sebagai produk yang sehat dan baik sehingga membuat produk kita dipasarkan. Selanjutnya treatment. 1. Ketergantungan bahan baku pada produk import kadang menjadi kendala. 2. Human error pada proses produksi bisa menyebabkan kegagalan fermentasi jamur dan berakibat pada terputusnya siklus modal seperti yang biasa terjadi pada usaha kecil. Saya akan menjelaskan tentang mesin pengayak serbuk kayu atau backlog bertenaga listrik yang akan kami implementasikan di budidaya jamur tiram Bapak Yoyo untuk mempermudah pekerjaan di sana. Serbuk kayu adalah bahan utama untuk campuran media tanam backlog. Memiliki tekstur bermacam-macam, ada yang kasar dan ada yang halus, tergantung pada mesin pengrajin dan jenis kayu yang diproduksi. Untuk itu perlu disaring, diayak agar didapatkan serbuk yang homogen. Serbuk kayu yang kasar juga bisa merobek kantong polybag atau menimbulkan lubang-lubang kecil yang tidak kelihatan. Lubang ini akan jadi sumber kontaminasi meskipun backlog sudah disterilisasi. Makanya dibutuhkan mesin pengayak serbuk kayu untuk memisahkan serbuk kayu yang besar-besar, yang tajam-tajam dengan yang kecil-kecil yang cocok untuk dijadikan bahan untuk budidaya. Proses mengayak serbuk kayu dengan mesin ini cukup efektif karena akan lebih cepat bisa dioperasikan dan bisa dioperasikan oleh satu orang. Hasilnya langsung ditampung dalam wadah dan bisa langsung dicampur dengan media dalam mixer. Dan untuk spesifikasi mesinnya, yaitu mesin ini menggunakan daya listrik sebesar 1 horsepower atau kurang dari 1000 watt dan menggunakan besi siku
buku dan plat ezer untuk proses pengayakan. Proses pengayakannya sendiri sangat mudah, yaitu tinggal menghidupkan mesin yang telah dicolokkan dengan sumber listrik, lalu motor listrik akan memutar plat pengayak yang berbentuk bundar untuk menyaring sebu kayu, dan sebu kayu yang terayak akan langsung jatuh ke ruang penampung dan sebu kayu itu bisa digunakan. Sangat praktis dan sangat mudah. Saya akan menjelaskan tentang proses budidaya jamur tiram. Yang pertama yaitu pengumpulan bahan dan alat-alat. Bahan yang digunakan yaitu serbuk kayu, dedak padi atau bekatul, tepung jagung, dolomit atau kapur, gips dan air. Sedangkan alat-alat yang digunakan yaitu plastik backlog, cincin paralon, tali plastik, plastik penutup backlog, cangkul, sekop, ayakan, plastik terpal, dan sterilizer. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu pengayakan. Serbuk kayu perlu dilakukan penghomogenan ukuran serbuk kayu, dan untuk memisahkan serpihan-serpihan tajam yang dapat merobek plastik. Langkah ketiga yaitu pencampuran. Bahan-bahan dicampur hingga merata. Setelah merata ditambahkan air, lalu bahan-bahan dicampur lagi hingga merata. Nah, untuk mengetahui jumlah air cukup ditandai dengan cara menggenggam campuran. Jika cairan cukup, maka campuran merembes. Jika air kurang, maka jika campuran digenggam dan genggamannya dilepas, maka cairan yang digenggam tersebut langsung pecah. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu proses pengomposan. Proses pengomposan dilakukan 1-3 hari. Langkah ini perlu dilakukan untuk melunakkan media. Analoginya seperti mengunyah makanan dengan gigi dan ludah sebelum masuk ke lambung, sehingga bibit jamur lebih mudah mencerna media tersebut. Dibiarkan saja sebenarnya 48 jam maksimal, namun untuk mempercepatnya dapat dilakukan dengan cara menambahkan 0,1% BVV larutan EM4 murni ke dalam air sebelum diaduk. Proses pembuatan backlog. Media dimasukkan dalam plastik PP yang agak tebal, dipadatkan dengan botol dan kayu tumpul, dan diikat erat. Proses sterilisasi backlog dengan cara mengukusnya dalam drum yang dimodifikasi selama 8 jam. Lebih bagus lagi dengan alat sterilizer yang dibuat khusus yang terbuat dari tembok. Proses pendinginan backlog. Proses pendinginan agak lama atau dibiarkan selama 1 malam. Saya akan menjelaskan materi dari hasil kerja kelompok 3, yaitu inkubasi backlog. Backlog disimpan di ruang inkubasi selama 40 hari atau setelah media ditutupi miselium secara utuh. Pembukaan backlog. Ujung backlog dipotong persis di bawah cincin. Kemudian backlog tersebut diletakkan dalam rak inkubasi. Proses perawatan dilakukan dengan cara menjaga suhu dan kelembapan ruangan inkubasi. Setiap pagi dan sore sebaiknya disemprotkan air bersih ke dalam ruangan. Jangan menyemprotkan langsung ke media, karena kalau berlebihan air, media bisa membusuk. Selanjutnya, pemanenan jamur. Setelah 1 minggu, paling lambat 2 minggu, media sudah ditumbuhi jamur tiram. Pemanenan kedua bisa sampai 4 kali panen. Pada media yang sama biasanya lebih cepat. Indikator media yang bagus menghasilkan jamur sebanyak 30-50% dari berat media awal. Selanjutnya, pengemasan produk. Jamur dibersihkan dari kotoran-kotoran sisa media yang melekat, dikemas dalam plastik, udaranya dikeluarkan di sel menggunakan vacuum sealer. Ketahanan jamur segar yang divakum di udara terbuka yang bersih biasanya 3-5 hari, tanpa vakum 2-3 hari saja. Di lemari pendingin cooler 10-15 Celcius yang divakum bisa bertahan hingga 3 minggu lamanya.
Tanda-tanda jamur yang tidak segar lagi biasanya terlihat layu. Baiklah, cukup presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.